Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa hidup ini seperti mimpi, itu ada benarnya, saudara. Tetapi juga ada salahnya. Benarnya adalah bahwa suatu saat nanti kita akan membuktikan dan mengerti sepenuhnya bahwa beberapa puluh tahun waktu hidup di dunia ini seperti sebuah jentikan seibu jari dibanding dengan waktu keabadian yang dahsyat yang kita akan jalani. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hidup ini seperti mimpi, itu ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Benarnya adalah bahwa suatu saat nanti kita akan membuktikan dan mengerti sepenuhnya bahwa beberapa puluh tahun waktu hidup di bumi ini ternyata hanya seperti mimpi beberapa detik atau jentikan ibu jari dibanding dengan waktu keabadian yang dahsyat yang kita jalani. Pada waktu itu orang akan mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di belakang langit biru. Itu hidup yang sesungguhnya itu nanti. Jadi ketika orang terjaga, baru orang sadar bahwa 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun umur hidup manusia seperti jentikan jari. Dan orang baru mengerti itu hidup yang sesungguhnya. Mazmur pasal 73, 18 sampai 20. Mazmur 73, 18 sampai 20. Mazmur 73 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi ada benarnya, saudara. Benarnya adalah bahwa beberapa puluh tahun umur hidup kita itu seperti beberapa detik mimpi atau jentikan jari. Ini tidak berlebihan, saudara. Pada waktu itu orang akan mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah nanti itu di belakang langit biru. Ada benarnya kan? Salahnya ada. Salahnya apa? Nah, hidup adalah mimpi. Salah juga sebenarnya. Salahnya apa? Nah, salahnya juga harus dipahami. Kalau tidak memahami salahnya, itu berarti kebinasaan. Hidup itu bukan mimpi. Hidup itu adalah gelanggang perjuangan berat untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti. Hidup ini adalah perjuangan untuk kehidupan di dunia lain, di langit baru, bumi baru. Kalau hidup tidak diperjuangkan dengan benar, kalau hidup tidak diperjuangkan dengan benar untuk kehidupan yang akan datang, maka hidup ini bisa menjadi mimpi indah, saudara. Jadi kalau hidup tidak diperjuangkan dengan benar untuk kehidupan yang akan datang, maka hidup ini bisa menjadi mimpi indah. Perjuangan yang harus dimiliki itu yang pertama, bagaimana kita menjadi manusia yang bermoral Allah. Manusia yang bermoral Allah. Yang kedua, bagaimana kita membuat orang lain juga bermoral Allah. Jika orang sudah berusaha menjadi seorang yang bermoral Allah, maka dia pasti habis-habisan tanpa batas berusaha membuat orang lain juga bermoral seperti Allah. Itu keselamatan.
usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Ini perjuangan yang harus dilakukan demi kehidupan yang sesungguhnya nanti di belakang langit biru, saudara. Saya bersyukur lewat pergumulan yang berat, perjalanan panjang hidup, dan pembelajaran firman Tuhan, saya mulai sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup sesungguhnya itu bukan hari ini, itu nanti. Dan saya baru tahu penghayatan itu menunjukkan atau membuktikan bahwa kita sudah memindahkan hati di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi selama puluhan tahun saya jadi pendeta itu sebenarnya belum memindahkan hati saya di surga. Belum. Baru sekarang mengerti, menghayati bahwa hidup sesungguhnya itu nanti, bukan sekarang. Dan itu tidak bisa direka-reka di dalam pikiran. Itu harus lewat sebuah perjuangan, perjalanan panjang, lalu penghayatan yang sungguh. Itu melewati terobosan-terobosan, saudara. Sampai pada satu penghayatan bahwa hidup sesungguhnya itu nanti, bukan sekarang. Dan sekali lagi, saya tidak bisa membagi dengan mudah penghayatan ini kepada saudara, kecuali saudara sendiri menjalani sebuah perjuangan itu. Bagaimana kita merubah diri terus-menerus. Dan kalau kita sudah memindahkan hati ini, kita lebih sungguh-sungguh, mau benar itu lebih sungguh-sungguh, saudara. Mau benar itu lebih sungguh-sungguh. Dan bagaimana mengajak orang lain untuk benar juga lebih sungguh-sungguh, tanpa batas. Udah gak ada hitungan uang dan waktu, tenaga dan pikiran. Jadi hidup itu seperti mimpi, itu benar. Begitu saja. 80, 70, 80, 90 tahun umur hidup manusia itu, saudara melihat ke belakang, itu seperti mimpi ketika kita melihat kekekalan. Sekarang begini saja, saudara hayati ya. Saudara hayati begini, saudara. Ya. Kalau Anda misalnya ya, selama 40 tahun, hidup mewah, terhormat, nggak ada masalah. Tetapi 3 bulan terakhir, Anda di penjara, harta habis. Ini seperti mimpi ini. 40 tahun itu, Anda 3 bulan di sini aja ini seperti mimpi loh. Saya nggak mengada-ada. 3 bulan di penjara, lalu semua kekayaan, kehormatan habis. Ini di sini tuh sebelum mati ya. Ini seperti mimpi nih 40 tahun. Apalagi saudara, apalagi ketika begini saudara. Ini cuma 70 tahun atau 80 atau 90 tahun, lalu di sini keabadian. 70 tahun ini terus tuh. Ini nggak terhingga di sono. Ini nggak ada artinya. Yang tadi saya katakan seperti jentikan ibu jari ini. Jadi betul seperti mimpi. Salahnya, ada salahnya juga pernyataan itu. Artinya gini, dari aspek lain, dari sisi lain harus dipandang. Hidup ini sebuah gelanggang perjuangan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Ya, perjuangan untuk kehidupan yang akan datang, saudaraku. Ya, selama 70 tahun kita berjuang mempersiapkan diri untuk kehidupan di sini. Kalau di sini tidak diperjuangkan, saudara, maka hidup ini menjadi mimpi indah. Jadi mimpi indah. 70 tahun ini menjadi mimpi indah kalau tidak diperjuangkan itu. Jadi mimpi indah. Kalau hidup ini tidak diperjuangkan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, 70 tahun, 80 tahun ini menjadi mimpi indah. Ya, memang perjuangannya berat, saudara. Sebab untuk menjadi sempurna seperti Kristus, bermoral Allah itu luar biasa sulit. Nyaris mustahil. Lalu kemudian kita mengambil bagian dalam pelayanan,
bagaimana orang lain menjadi seperti Kristus juga bermoral Allah, itu juga berat. Pelayanan yang sesungguhnya itu ya saudara, itu juga berat. Kalau tidak diperjuangkan ini, jadi mimpi indah hidup ini. Khususnya bagi mereka yang sukses studi, sukses karir, sukses rumah tangga, sukses bisnis. Begitu mati, jebret mati, ini semua seperti mimpi indah. Sebab yang di sini api kekal. Ini mimpi indah. Pernah mimpi Anda dapat emas 2 kilo atau dapat emas 2 kilo atau dapat lotre sekian miliar, 100 miliar, atau dapat warisan, begitu buka mata, ya cuma mimpi. Kayak begitu. Khususnya bagi mereka yang hidupnya beruntung. Yang tidak beruntung, artinya yang cacat, sakit-sakitan, gagal karir, gagal studi, miskin, ya, tertindas. Kalau tidak mencari Tuhan, juga mimpi indah. Waktu masuk neraka lebih baik aku cacat di dunia daripada dengan badan utuh masuk neraka. Jadi cacatnya pun mimpi indah. Penderitaan waktu di bumi itu masih indah dibanding terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Jangan jadikan hidup ini mimpi indahmu. Baik bagi yang beruntung maupun yang tidak beruntung. Sudah tidak beruntung pun juga lu konyol. Sudah di bumi ini lu susah, lu tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Kalau bukan gereja yang mengingatkan ini, tidak ada institusi atau lembaga lain. Jadi hidup ini menjadi mimpi indah bagi orang yang tidak berusaha sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ya, untuk memasuki kehidupan yang akan datang. Bahkan bagi orang yang tidak beruntung, penderitaan Anda di bumi ini tuh tidak ada apa-apanya dibanding terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Jadi Anda sekarang yang gagal karir, gagal rumah tangga, jangan merasa menyesal. Aduh, hidup saya kok begini, masa lalu saya begini, saya jadi orang kok wajahnya jelek, kok aku jadi orang tertindas. Tidak lama. Justru itu keadaan yang tidak licin. Keadaan di mana Anda bisa fokus kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca ya, di tempat licin kok tempat. Betul nggak? Artinya begini, kalau orang cari makan hari ini, cukup untuk hari ini. Orang cari makan besok, cukup untuk besok. Gimana kalau anaknya sakit? Gimana kalau bayar uang sekolah? Ya kayak licin, gampang kepleset. Orang-orang seperti ini kalau dilihat dari kacamata kekekalan justru di tempat yang tidak licin. Tapi orang yang terhormat, yang kaya, yang kuat, yang dengan siapa saya berani, nggak ditakutin orang, itu licin. Orang kaya masuk surga. Dengan kekuatan kekayaan itu, dia tidak merasa membutuhkan Tuhan secara proporsional. Kalau perlu Tuhan pun bisa dibeli sama dia. Artinya, berurusan dengan Tuhan pun supaya Tuhan menyelamatkan bagaimana mimpinya indah di bumi ini. Dengan cara ya pendeta mendoakan. Dulu saya termasuk pendeta yang bisa dibeli itu. Atau setengah bisa dibeli. Sekarang ya, sudah bertobat. Tuhan itu pasti membantu, tetapi Tuhan itu ingin supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Itu yang terutama. Jadi kalau Anda datang hari ini ke kebaktian, itu bukan sekedar mau mendengarkan khotbah, ikut misa atau kebaktian. Anda mau mendengarkan nasihat Tuhan, peringatan Tuhan. Emangnya Pak Eras Tuhan? Saya hambanya Tuhan. Mosok. Dan nanti kita lihat aja bener nggak? Yang saya sampaikan adalah keuntungan saya enggak di sini. Ada kepentingan apa saya? Kalau bukan gereja yang berbicara keras, jahat gereja itu. Sebab banyak gereja yang mengingatkan saudara. Kalau hidup ini tidak saudara perjuangkan dengan benar, bagaimana menjadi berkenan kepada Allah demi kehidupan yang akan datang nanti, maka hidup ini jadi mimpi yang indah.
Dan nanti baru hidup yang sesungguhnya buruk keadaanmu. Lebih baik jadikan ini mimpi buruk, dan nanti kita akan menikmati keindahan selamanya. Pernah ada mimpi nggak? Pernah ada mimpi begini, bunuh orang, dikejar-kejar, polisi, lari. Begitu bangun, aduh syukur hanya mimpi. Tidak perlu bertanggung jawab. Bagaimana kalau bunuh orang di Jakarta, lari ke Ternate? Ya, lari ke Ternate, lari ke Tidore, sembunyi lagi satu pulau di Ambon, lalu mati. Itu bangun, bukan dikejar polisi, dikejar malaikat. Waduh, kayak mimpi, tapi betul-betul dia telah membuat pembunuhan. Pernah nggak ada mimpi begini, yang lagi berusaha diet ya? Lagi berusaha diet, mimpi begini. Jadi begini, makan jeroan, wah lemak-lemak, wah tapi mimpi saja, makan yang tidak sehat tubuh, padahal tubuh bisa mati tuh. Ya, udah tahu darah tinggi, penyempitan jantung, penyempitan pembuluh di kepala, udah diwanti-wanti dokter, nggak boleh ya, diperingatkan keras, nggak boleh makan sembarangan. Tapi di mimpi itu makan enaknya saja. Begitu bangun, wah untung mimpi. Untung mimpi. Atau lewat jalan sama temen. Waduh, dulu waktu kita masih muda makan di sini ya. Iya, kita mampir lagi yuk. Kali ini aja dah. Lalu mampir soto kambing, jeroan, terpedu. Makan kenyang, wah langsung kenyang ya. Terus wah begak perut, pulang ke rumah begak. Wah, kenapa tadi saya makan ya? Tapi nggak apa-apa kali ini. Langsung sampai rumah letak tidur. Sepatunya pun sampai istri yang bukain. Begitu bangun, aduh kenapa nggak mimpi aja semalam tuh ya? Tapi itu realita. Anda jangan main-main loh. Ini tuh akan kita alami loh. Kalau you tidak mau ngerti ini, you celaka loh. Saya nggak ada kepentingan, nggak ada vested interest di sini untuk diri saya. Saya menyampaikan pesan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan main-main dengan hidup. Setelah kita melalui pergumulan berat untuk hidup taat, meninggalkan dosa, kesenangan dunia, itu nggak gampang Pak, itu nyaris mustahil. Aduh berat. Tetapi tetap damai sejahtera Tuhan ada di hati kita, saudara. Tapi tetap berat. Jadi berat. Nanti di pelayanan kita mengorbankan hidup kita habis-habisan, itu pun belum tentu orang ngerti. Masih banyak mendapat tantangan. Aduh berat. Begitu kita mati, itu mimpi indah. Maksud saya, mimpi buruk kemarin, hidup yang indah. Ini baru hidup sesungguhnya. Ini hidup sesungguhnya. Itu kayak mimpi buruk. Untung aku mengambil keputusan yang baik waktu itu. Kalau Anda keluar negeri, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, mana peduli yang begini. Ada salah seorang teman yang punya teman bis luar negeri, bilang begini. Dalam bahasa Indonesia ya, saya terjemahkan. Ini jadi Kristen untuk apa? Ke gereja untuk apa? Gitu loh. Terus teman ini bilang, saya percaya ada kehidupan di balik kematian. Itu aja. Dia nggak bisa ngomong lagi setelah itu temennya. Dia mau bilang tidak atau ya, kalau ada gimana? Tapi suasana barat sudah nggak peduli itu. Di sini pun banyak orang tidak peduli. Apalagi kalau lihat gereja sudah nggak bener, saudaraku. Udah. Gereja yang cari duit, gereja yang cari nafkah. Wah udah nggak karu-karuan. Orang sudah nggak minat ke surga. Nggak ada contoh lagi. Makanya betapa pentingnya itu pendeta itu ya, punya sikap hidup. Kalau bisa dibeli oleh orang, waduh, rusak itu. Yang membeli rusak, yang melihat rusak, semua rusak. Rusak. Mesti strict. Nggak boleh merasa berjasa. You punya uang itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya, dan kami nggak butuh duitmu, butuh hatimu untuk bertobat. Mentalmu mesti dirubah. Watakmu mesti bener. Duitmu itu nggak ada artinya. Diludahi nanti sama Tuhan. Ingat ini. Harus ada orang yang berbicara seperti ini. Sebab cepat atau lambat satu persatu mesti ke Gunung Gadung, Tanah Kusir, Menteng Pulo, Kwiling, Sandiago Hill. Kalau saya tidak mengingatkan saudara, siapa yang mengingatkan? Satu persatu nih bakal pulang nih.
Nggak main-main. Persiapkan dirimu. Hidup ini seperti mimpi. Kalau Anda pernah salah, ya udah bertobat, minta ampun, berdamai dengan Tuhan. Hidup menjadi mimpi indah, ya, bagi orang-orang yang tidak berjuang. Kalau hidup menjadi mimpi indah, maka kehidupan yang akan datang menjadi kehidupan yang buruk. Kesalahan banyak orang ini tidak mau bermimpi buruk di dunia ini, nggak mau mengusahakan bagaimana memiliki perjuangan. Yang diusahakan bagaimana memiliki mimpi indah sekarang. Biasanya orang seperti ini tidak memiliki perjuangan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Harus ingat ya Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan Yesus, kerajaan kita bukan dari dunia. Dunia ini bukan rumah kita. You are not of the world. Kalau kamu memanggil Allah Bapa, kamu orang yang menumpang di bumi. 1 Petrus 1 ayat 17. You tidak mau ngerti yang saya ngomong, you jangan jadi Kristen. Lu ngapain jadi Kristen? Kristen macam apa yang kau miliki itu? Yang saya miliki Kristen macam apa? Tanya saya belajar Alkitab. Tanya saya kasih tahu Alkitab ngomong begitu. Tanya saya kasih tahu. Itu kan kata Pak Eras. Kata Alkitab, mari duduk sini, saya ajarin kamu. Kamu sudah salah asuh, tidak mengerti Kristen yang benar. Tapi nggak gitu-gitu amat, Pak. Alkitab ngomong begini. Saya ajarin kamu. Tapi jangan gitu-gitu amat. Pada waktu itu orang akan menghayati bahwa sesungguhnya hidup seperti mimpi. Itu Mazmur 73:20. Alkitab, Pak? Tadi kita baca betul. Ayat 20 dibaca lagi, baca. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Terus? Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Waktu bangun tuh, ternyata gue jelek. Sebab yang kamu upayakan itu indah, cantik, terhormat di mata manusia. Kamu itu jelek sekali. Saya bicara ini untuk orang yang masih bisa diingatkan. Yang sudah merasa tidak perlu diingatkan, Anda tidak perlu dengar khotbah saya lagi. So pada orang-orang yang sudah meluncur menuju kegelapan abadi, saudara, nggak ketolong. Kalau di pesta perkawinan misalnya saya datang ke pintu hotel-hotel berbintang, beberapa kali saya datang. Orang-orang hebat yang pejabat-pejabat tinggi itu hadir, yang di cover di TV, dilansir itu peristiwa-peristiwa itu di TV. Saya hadir. Kebetulan pengurusnya ada yang kenal saya lagi antri. Pak Pendeta, saya dibawa ke jalan khusus. Jalan khusus. Jadi itu jalan khusus untuk pejabat. Rupanya pendeta dianggap pejabat. Lewat situ. Saya berpikir begini. Pesta akan berakhir. Pesta akan berakhir nanti. Nggak lama. 1, cerai. Habis pesta itu nggak beberapa tahun cerai. Papa meninggal. Atau suami ditangkap KPK. Pesta akan usai. Atau pada waktu malam minggu ya kita makan di situ restoran yang bagus. Ada ruang VIP. Wah, satu keluarga rame di situ. Nampak itu biangnya itu, godfather-nya gitu. Wah, semua cipika-cipiki. Kita cuma lihat dari jauh. Pelayan terlambat sedikit. Hei, cepet. Waduh. Berisik begitu ditegur sama ruangan sebelah. Tolong jangan berisik. Apa kau? Nanti keluar. Wow, karena ada pejabat tinggi juga dari tamunya di situ. Udah begitu. Dari jauh kita cuma lihat pesta akan berakhir. Anak yang satu masuk penjara karena narkoba. Mertua dipanggil Tuhan. Kakak nomor 2 masuk KPK. KPK lagi nih. Akan berakhir. Satu persatu nanti mati. Satu kecelakaan di luar negeri. Begitu terus. Orang kok masih bodoh ya? Kok nggak ngerti ya? Yang ditunggu orang itu 1 masalah, 2 sakit, 3 mati, kematian. Pesta akan berakhir. Kalau kita ikut Tuhan, dunia bukan rumah kita. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita memanggil Allah Bapa, kita menumpang di bumi ini. Nggak merasa menumpang. You salah asuh. Duduk di sini, saya ajarin. Seperti saya juga mengajari diri saya sendiri. Dengan serius. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang.
tetapi anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepalanya. Artinya bukan berarti Anda tidak boleh punya bantal guling atau sofa empuk. Artinya di dunia ini kita kerja untuk Tuhan. Bagaimana menyelamatkan diri sendiri, punya karakter seperti Allah. Lalu kita membuat orang lain juga berkarakter seperti Allah. Orang yang wajahnya dipandang hina tadi, betul nggak? Betul? Mazmur 73:20 dibaca lagi. Baca lagi. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Orang yang bersikap hidup seperti ini akan meratapi keadaannya, sebab selama hidup di bumi ia berpikir bahwa kehidupan di balik kematian adalah mimpi, omong kosong, isapan jempol, atau bukan realitas. Atau paling tidak mereka menganggap tidak perlu serius dipikirkan. Kalau di sini Pak, terbalik, sangat serius dipikirkan. Ini bukan pendeta yang putus asa hidup bro. Ini pendeta yang sadar bahwa hidup ini singkat. Serius, bukan mau membanggakan diri saudaraku. Terserah orang lain mau bagaimana caranya. Saya belajar Alkitab seperti itu. Dan saya katakan apa adanya. Sebab itu percuma juga. Saya cegah-cegah untuk masuk. Jangan masuk neraka tapi Anda meluncur. Ya malah bikin repot. Jangan kita direpotkan orang-orang yang tidak punya minat masuk surga dong. Saya melihat api itu. Saya sudah belajar memindahkan hati saya ke sana. Kalau tidak saya nggak bisa khotbah seperti ini. Hidup sesungguhnya itu nanti. Kalau boleh saya tambahkan satu kalimat ya walaupun nggak perlu. Tanya istri saya, hidup saya tiap hari gimana? Tanya aja. Tanya aja. Pak Eras yang diomong itu benar nggak dengan warna hidupnya? Dia sering ngomong gini, kamu itu orang yang nggak punya kesenangan apa-apa. Ya, tanya aja istri saya, apa yang sekarang saya sukai? Rumah besar, mobil bagus, jam tangan, apa sih? Gereja besar juga enggak. Ya, enggak ada ambisi, Ya, kita cuma ingin Anda bertobat. You punya mobil bagus, rumah mewah, perhiasan banyak. You masuk neraka itu seperti mimpi, saudara. Itu seperti mimpi, saudara. Anda akan meratap di keabadian. Dan menyesali keadaan yang tidak bisa dikembalikan lagi. Dan siapa yang mengingatkan ini? Hanya pendeta. Tidak ada yang mengingatkan saudara kecuali pendeta. Dan kalau pendeta tidak mengingatkan saudara, saya tidak tahu siapa yang mengingatkan lagi. Dan betapa jahatnya pendeta itu. Itu kan pandangan Pak Eras. Kata Alkitab begitu bro. Saya takut juga masuk neraka. Jujur. Saya juga takut saudara. Ya. Jadi janganlah kita itu senang-senang di dunia. Janganlah. Artinya gini loh. Jalan-jalan boleh. Luar negeri boleh. Dengan keluarga. Harus ada waktu. Tapi di atas semuanya nyari Tuhan harus segalanya. Jangan Anda mati, jebret. Aduh. Ngeri saudaraku. Dulu juga saya khotbah nggak seperti ini. Ini kan baru sekarang-sekarang aja. Setelah bertobat ini. Seperti orang-orang pada zaman Nuh. Mereka makan dan minum, kawin dikawinkan sampai air bah melanda mereka. Juga seperti manusia pada zaman Lot. Manusia hidup dengan segala kesenangannya sampai api menghanguskan mereka. Bagi mereka itu hari Tuhan seperti satu jerat. Tapi kalau kita sudah jauh-jauh hari hidup berkenan gitu ya. Mati itu nggak seperti jerat, udah siap aja. Set. Tapi kalau Anda ya, aduh saya sudah bayangin tuh orang-orang yang sombong-sombong itu rasa dirinya kuat. Begitu mati seperti yatim piatu. Diterkam setan dibawa pergi. Ngeri saudara. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, Ya. supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kemabukan itu hal-hal yang membuat Anda limbung. Termasuk, Bu, Pak, termasuk masalah. Masalah boleh banyak, tapi jangan limbung. Jangan limbung oleh masalah. Itu namanya memberhalakan masalah. Saya nggak bisa berdoa, Pak. Saya banyak masalah. Itu memberhalakan masalah.
Yuk banyak masalah, yuk ketemu Bapak Presiden SBY, senyum loh. Iya Pak, lupa masalah. Nah, masuk sama Tuhan kita nggak bisa begitu. Lagi pula Tuhan kan bisa nolong kita, saudara. Senyum dengan tulus, Tuhan, terpujilah namamu. Malaikat bilang, kau banyak masalah. Tapi Tuhan tahu bahwa dia akan menolongku pada waktunya. Udah, tenang aja. Ya, jangan mabuk pesta pora, apa tadi? Kemabukan, terus dan kepentingan duniawi. Terus Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. ya, jebret kayak jerat. Ngeri loh. Saya sudah kasih tahu ya sama saudara ya. Kalau saudara tidak mau nurut tuh, bahaya loh. Seperti jerat loh. Makanya bertobat sungguh-sungguh, tiap hari ketemu Tuhan, minta maaf kalau salah, dengarkan CD khotbah, berubah lagi. Hidup yang kegiatan yang lain dilakukan, sekolah yang benar, kuliah yang benar, cari uang yang banyak, jaga kesehatan, pola makan yang baik. Gitu. Dan yang sudah siap untuk bersama-sama saya mati, daftar. Saya mau ikut Pak Eras. Oh, ayo. Anda pasti tidak saya manfaatkan, pasti enggak. Anda pasti tahu dimanfaatkan orang atau tidak juga Anda tahu. Bukan orang memanfaatkan. Kalau saya tanya, yuk kerja apa kesibukannya? Itu bukan karena saya mau tahu. Untuk kepentingan saya enggak. Oh, saya usaha ini. Oh, usaha gini. Bagus. Ada teman saya butuh begini. Hubungi dia. Tulus, Pak. Tulus. Dan kalau Anda diberkati juga saya senang loh. Orang saya ingin Anda masuk surga, masuk diberkati di dunia, saya nggak senang sih gimana. Ini kan khotbah ini upaya Anda masuk surga. Saya nggak kenal Anda secara pribadi loh ini. Tapi nanti di surga pasti kita kenal. Baru semua pengetahuan terbuka. Oh, ini jemaat. Baca lagi, teruskan pembacaannya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi kedatangan Tuhan seperti kilat itu akan menimpa semua penduduk bumi. Terus. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di tahan itu artinya kamu diperhitungkan worth it. Kamu diperhitungkan layak berdiri di hadapan anak manusia. Saudara cek bahasa aslinya. You layak berdiri di hadapan anak manusia dengan pakaian pesta, pakaian kesucian. Dan ketika Anda mendengar CD khotbah, Anda datang ke PA, Anda sedang merajut pakaian kesucian itu. Supaya kamu tahan berdiri. Sekarang orang sombong mau kuat, mau bagaimana fisik dan kekuatan materinya atau kekuatan relasinya, tidak ada artinya. Jangankan di depan malaikat. Malaikat itu perawat kita, saudara. Roh yang melayani. You masuk rumah sakit, lu kalah lu sama perawat. Apalagi rumah sakit di luar negeri. Yang perawatnya memang sopan tapi tegas. Ini Pak, tidak boleh pakai ini. Tidak boleh Pak, sorry. Tetap tegas. Copot tuh Pak bajunya. Copot tuh jam tangannya. Giginya copot. Di palsunya, masukin. Buka baju Pak, boleh. Pakaian dalamnya juga. Oh, jangan. Buka. Gitu. Sama suster aja takut. Sama suster aja lu takut loh. Apalagi kalau ketemu malaikat. Aduh, kalau sampai Anda mati lalu Anda celingak-celinguk nggak ada yang jemput. Capek deh loh. Hah? Aku udah pernah ngomong di sini. Kalau orang kaya mati, itu bisa 4-5 ruangan disewa. Ruangan rumah duka. Itu pohon-pohon itu. Dia sih kayak hutan. Wah, bagus, mewah. Di situ ada bubur ayam. Ada, ya betul, ada kue tio sirem. Jadi gini saudara. Waduh kaya. Itu bunga-bunganya itu menggeser bunga orang lain. Wah sampai jalan-jalan. Terus forwardernya itu yang bagus. Ada mobil polisi. Wah udah. Beda. Tapi yang penting bukan siapa yang mengantar. Tapi siapa yang menjemput. Kalau orang miskin yang ngubur penderitaan Pak RT aja. Saya ini khotbah itu mempersiapkan jemputan. Saya tidak mempersiapkan hantaran, saudara, jemputan. Saya mempersiapkan jemputan. Hantaran pun ada, tapi itu nggak penting. Banyak saudara yang kaya-kaya yang mampu beli peti mati. Tapi Anda saya ajak untuk memiliki jemputan. Anda pasti tidak akan ngerti
bagi yang belum dewasa. Kenapa ya? Itu pendeta ngomong sampai ngotot banget, kayak dia itu punya apa maunya. Lu cuma ngurusin diri lu sendiri. Nah, banyak orang persiapan itu dipikirnya nanti waktu mau mati, di usia senja. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati. Itu ceroboh banget loh. Ibu-ibu ya, persiapan dapur tuh ya. Garam. Itu minyak masih enggak. Itu telitinya 20 menit ngurusin bisa setengah jam, kotak-kotik buka kulkas, lihat bawah terus. Tapi persiapan kekalan lu kagak buat apa-apa. Ngerti enggak loh? Bapak-bapak ya, kalau sudah soal duit, di persiapan anaknya sekolah, nanti kalau tunjangan hari tua, kalau sakit, asuransi mobil, asuransi pabrik, lu begitu pinter. Tapi persiapan kekekalan lu kagak bikin apa-apa. Lu pikir kekekalan gak ada artinya. Saya kasih tahu ya, hidup ini kayak mimpi. Lu harus perjuangkan benar. Karena beresiko di kekekalan. Jangan nunggu-nunggu nanti. Lagi pula gini loh. Udah terlanjur tidak biasa mempersiapkan diri, you tidak akan pernah mempersiapkan diri. Amin.